Hai guys, jumpa lagi bersama saya Ferrari. Bagaimana kabar kalian semuanya? Kabar kalian semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke guys, hari ini saya akan sedikit sharing dan berbagi cerita ya, masih tentang seputar TKI yang ada di Taiwan ya. Kali ini ada cerita yang sedikit bikin geli ya, tapi bikin penasaran juga. Ada salah seorang TKW kaburan yang ada di Taiwan ya, dan mengaku bekerja sebagai, kalau Koko Faisal bilang tuh perkongkekan ya. Karena ini langsung wawancara dengan Koko Faisal. Oke, daripada kalian penasaran, mendingan kita langsung aja simak video berikut ini. Ini gue mau ngulas sedikit pengalaman kamu selama bekerja seperti itu ya. Tuh, anak-anak juga kalian dengerin baik-baik ya. Selama kamu bekerja seperti itu, kamu mendapat banyak penghasilan. Ada? Banyak. Tapi habis buat beli barang itu juga. Habis buat beli barang itu juga. Pernah kamu ya, kamu kerja di sana berapa lama? 4 bulan. Baru 4 bulan lah ya. Kamu selama kerja itu pernah nggak sih, mohon maaf nih ya, bagian kewanitaan kamu itu kayak sakit atau apa gitu? Alhamdulillah, 2 minggu sekali atau sebulan sekali aku ke klinik, jadi nggak pernah ada keluhan. Pernah ada teman kamu yang mengalami keluhan seperti itu? Ada, sampai dia dijahit sampai sobek itu, ada teman saya. Ada yang keluar apa? Yang sampai keluar itu apa namanya? Keju? Teman saya ada, bukan sampai keluar. Waduh, dah tuh dia diponis apa? Infeksi? Infeksi, dia nggak boleh kerja selama setengah bulan. Dan itu berkali-kali? Nggak tahu sih, aku cuma dengar beberapa ini dari dia aja, tapi dia sekarang masih kerja, tapi nggak tahu gimana. Udah pernah infeksi? Ada nggak sih yang kena, mohon maaf nih, yang namanya gonore gitu? Gonore ya? Aku nggak tahu kok. Nggak tahu karena kamu masih 4 bulan lah ya. Biasanya Aku nggak lama. kalau pengalaman saya yang dulunya bekerja seperti itu, bukan saya yang jual guys ya, tapi saya yang menjual. Banyak semestinya. Banyak sekali. Terus saya mau nanya lagi, pernah ada kejadian tidak mengenakan kamu nggak selama bekerja 4 bulan itu? Pernah 1 kali main di dubur, tapi saya langsung lari. Wow, di salah lubang atau gimana tuh? Itu kan lubang ada 2, masa dia nggak bisa melihat gitu? Emang itu orang kayaknya rada-rada sih kok. Memang maunya ke situ gitu ya? Sempat masuk? Aku pun nonton langsung loncat dari tempat dari spring bed, pas tempat tidur itu langsung loncat turun. Langsung teriak, tak suruh keluar dia. Tapi keluarlah dia? Dia keluar dia. Aku juga nggak mau dari situ. Nggak takut kamu kalau dia tuh memaksa apa gitu? Nggak, aku nggak takut karena aku juga berani. Oh, tapi ada lah. Pernah ketemu nggak sih pelanggan yang nyuri gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Yang memaksa gitu? Yang maksa pernah. Ya kalau maksa gitu tinggal lapor aja sama bos. Maksanya gimana? Maksanya kayak udah waktunya jam dia keluar, dia nggak mau keluar. Masih digencotin sama dia gitu? Enggak, maksudnya udah selesai waktunya dia keluar, jam dia udah habis, tapi dia masih stay di kamar. 1 kali job itu lu berapa menit, terus dikasih berapa duit? Aku 1 jam 1.300. 1 jam 1.300 per 1 tamu? Wow, sehari 8. Hah, 10.000 lebih. Kamu nyesal nggak kamu bekerja seperti itu? Ini pertanyaan saya nih. Nyesel. Kenapa kamu menyesalkan kamu dapat banyak duit? Seharusnya saya nggak kesana. Seharusnya nggak kesana ya. Kamu nggak bisa menolak Karena dengan saya kesana hati pun ya. Kamu prostitusi. yes. Kok bisa kamu terjerumus ke dunia itu? Ya, itulah bodohnya saya. Dulu saya kenal tersangka ini, si Shen. Saya sebut namanya, panggilan di sini Shen atau Citra. Saya dia via TikTok dan saya tergiur di situ, dan saya kenal sama dia menyuruh saya untuk datang ke Taipei, dan saya akhirnya datang ke Taipei di daerah Lucau? Ximen, dan sekitar ya bener, daerah sekitar Ximen, gak jauh dari sini.
Dari Simen ya. Itu jam 1.300. 1 jam 1.300 per satu tamu. Hmm. Wow, sehari 8. Hah, 10.000 lebih. Kamu nyesal nggak kamu bekerja seperti itu? Pertanyaan saya. Nyesel. Kenapa kamu menyesalkan kamu dapat banyak duit? Soalnya saya nggak ke sana. Seharusnya nggak ke sana ya. Kamu nggak bisa menolak Karena dengan saya ke sana hati pun, ya. karena saya ke sana pun percuma. Cuma ya, sangat menyesal ya. Uang yang saya dapat pun nggak berkah, habis gitu aja. Nggak bisa digunain buat keluarga saya mau kirim keluarga saya aja susah. Lebih enak waktu saya kerja di kebun, lebih enak waktu saya kerja di rumah tangga. Saya mau kirim tinggal kirim. Jadi guys, bagi mereka Oke guys, itu tadi setelah kalian lihat videonya ya. Jadi ada seorang Mbak TKW itu terjebak dalam pekerjaan ya, dan tanda kutip perngokekan ya. Bahasa kerennya sekarang lah, saya nggak bisa nyebutinnya agak vulgar karena takut nanti kena ya. Jadi Mbak ini salah masuk, bisa dibilang terjebak atau gimana ya. Katanya kerja, dia kurang paham maksudnya kerja kamaran itu kayak gimana gitu ya. Ternyata kerja seperti itu untuk melayani orang-orang ya yang untuk memuas, seperti itulah ya, pasti kalian tahu lah kayak gitu ya. Nah, di situ tuh apa namanya, dia itu dalam waktu 1 hari bisa melayani sampai 8 orang, dan tarifnya satu orang itu 1.300 NT ya. Bisa kalian bayangin tuh ya, dalam waktu 1 hari aja bisa mendapatkan uang sekitar 10.000 NT kurang lebih ya. Tapi jangan kalian lihat dari penghasilannya ya. Penghasilan seberapapun kalau badannya ya seperti itulah ya. Ya apa gunanya sih seperti itu ya. Dan ini timbul sebuah penyesalan ya di hati, sebut saja nih Mbak Mawar ini ya. Ternyata dia bilang uang yang dia dapatkan segitu banyak itu nggak berkah ya. Dia susah kirim uang ke rumah ya kan. Dia juga intinya dapat uang banyak tapi hatinya tidak bahagia, hatinya tidak bisa menikmati, intinya seperti itu ya. Dan akhirnya dia berkomunikasi dengan Kok Faisal Soh, bisa keluar dari ini yang namanya apa namanya, lingkungan seperti itu. Dia bisa keluar dari zona seperti itu ya. Dan dia juga berpesan buat semuanya ya, anak-anak yang khususnya ada di Taiwan ya, jangan sampai terjebak atau masuk ke dalam pekerjaan seperti itu. Jika kita ingat tempo hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, ada seorang TKW dari Indramayu ya. Pasti kalian semuanya tahu ya. Bukan hanya yang di Taiwan aja saya rasa ya. Seluruh BMI selain di Taiwan pasti ada yang tahu ya. Sama persis pekerjaannya seperti ini sampai akhirnya meninggal dunia. Ya. Uang yang didapatkan nggak seberapa juga, nggak, meskipun uang yang didapat banyak, tapi kalau endingnya seperti itu ya, saya rasa gak ada gunanya ya. Belajar dari situ ya, Mbak ini saya acungin jempol, dia mau keluar dari zona ini ya. Dia bisa keluar dari itu ya gitu. Oke, ternyata ini ada germonya ya. Dan Kok Faisal Soh juga sempet ngobrol dengan germonya juga ya. Oke, daripada kata kalian penasaran, mendingan kita langsung aja simak bagaimana klarifikasi germonya ini ya, dan perbincangan Kok Faisal Soh dengan germo ini. Saya rasa ini juga seru juga ya perbincangannya, tanpa ditutupin lagi ya. Oke, daripada kalian penasaran, mendingan kita langsung aja simak videonya. ini germonya udah ketemu nih. Terus ya udah deh, gue tanya-tanya aja deh biar lebih seru ya kan. Kamu Shen ya? Kamu yang dikatain? Iya, kamu mengakui pekerjaan kamu tuh germo?
Iya. Iya, itu Eh, pokoknya mau nanya apa aja, biar saya tak jelasin secara jujur dan oke. ada buktinya semuanya. Hmm. Aku orangnya nggak mau neko-neko. Untuk ini saya tanya dulu ya. Kemarin kan kamu juga ada melihat video yang saya tampilkan itu ya dari si Mawar. Iya. Ada ya. Itu gimana pandangan kamu? Bener nggak sih apa yang dia ucapkan itu? Terkait di kamu ada Enggak. memaksa dia untuk menggunakan obat-obat seperti itu dan kamu menjual kepada dia. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Karena semuanya ada buktinya. Hmm. Dan kalau emang saya pencari untuk anak kerja kayak gitu, emang saya ya. Asal mula kamu ini bisa sampai kerja beginian gimana sih? Asal mulanya aku juga dulu PRT aku ya. Aha. Terus ya namanya juga kebelit hutang di Indonesia karena suami saya sampai 750 juta. Mhm. Dan aku bingung tau mau kerja apa. Hmm. Terus aku cari-cari juga di TikTok, ketemulah kerjaan seperti ini. Kamu ketemu kerjaan seperti ini dari siapa? Dulu ada namanya siapa ya lupa, itulah lama banget, masih ada TikToknya, nanti saya kirim. Orangnya udah pulang. Masih di sini juga. Masih di situ juga ya. Terus kamu terjerumus masuk. Masuk terus ya nggak ngomong apa sih, ya emang bisa ngembaliin apa yang dulu saya dibuang, ibaratnya hutang-hutang bisa lunas. Terus aku berhenti. Kamu berhenti. Pertama kali kamu kerja gitu apa nggak canggung gitu? Apa kongkek sama yang kamu nggak kenal gitu? Canggung lah, pasti karena nggak kenal, rasa takut, rasa gimana ada lah. Kamu masih muda loh Tapi kelihatannya ini. aku masih 28 tahun. Poh, kamu pernah ngitung nggak jumlah pelanggan yang kamu kongkek gitu? Satu hari berapa orang terus kerja berapa lama? Satu hari bisa sampai 12-13 tuh. 12-13. Buset. Ya, Itu kamu Ya. kerja berapa lama? aku 6 bulan. 6 bulan langsung berhenti. Kenapa berhenti? Aku niatnya cari kerja kayak gini kan buat bayar hutangku. Mhm. Eh, 12-13 satu tamu dapat 1.300 ya? aku lebih kok. Lebih 1.500. Lebih juga kok. Lebih 2000. juga 2.000-an. Itu 1 jam. 1 jam. 1 jam. Buset. Lu Aku real apa sebelum aku gua orang- masuk ke inti pembicaraan kamu dengan dia, saya penasaran nih. Nggak Saya apa-apa, nanya hal-hal tanya. pribadi dulu ya. Kamu Nggak pernah apa-apa. kamu pernah ketemu apa itu namanya apa ya? Burung ya. Kamu pernah ketemu burung yang di luar ekspektasi kamu tuh besar banget sampai gimana gitu pernah? Nggak ada. Sedang-sedang aja sih ketemunya. Semua sedang-sedang ya. Ada yang terlalu kecil sampai nggak kelihatan gitu ada. Ada yang terlalu kecil. Ada sekecil apa? Sekecil apa itu? Ya, sekecil jempolku. Sekecil begini masih bisa kalau ngaceng gitu segini. Yang ngaceng masuk nggak masuk ya udah, namanya juga kita kan nggak pakai rasa. Yang penting aku kan duit kayak gitu lah. Anjir, manusia seperti ini udah nggak ada masa depannya. Maaf. Kamu pernah ngitung nggak jumlah pelanggan yang kamu kongkek gitu? Satu hari berapa orang terus kerja berapa lama? Satu hari bisa sampai 12-13 tuh. 12-13. Buset. Ya, Itu kamu Ya. kerja berapa lama? aku 6 bulan. 6 bulan langsung berhenti. Kenapa berhenti? Aku niatnya cari kerja kayak gini kan buat bayar hutangku. 12-13 satu tamu dapat 1.300 ya? Aku lebih kok. Lebih 1.500. Lebih juga kok. Itu 2000. juga 2.000-an. Itu 1 jam. 1 jam. 1 jam. Buset. Lu, ini Aku real, aku real, apa aku sebelum gua masuk ke dia itu kamu udah jelas nih.
ini kerjanya kongke ya gitu. Iya, iya, emang aku semua anak yang ikut saya itu tuh saya ngomong apa adanya. Kerjaan kita kamaran dan kita tuh kongkek sama orang. Dan Kamu katanya kerja dia kongke begitu kok gaji dia cuma 1.300, gaji lu bisa di atas, bisa 2.000, itu bedanya di mana? bedanya tua sama muda, gemuk sama kurus. Oh, berarti body kau lebih oke lah ya. Iya, jangan kayak gitu. Aku emang jalan yang salah, tapi aku nggak salah gunain. Oke. 12 kali 13 kali sehari lo kuat lo kamu itu. Apa? Ya daripada ibu sama bapak nggak punya rumah, di kita sama rentenir. Memang saling menyikut, saling menggeserkan dan saling menjatuhkan, itu ada hal-hal biasa, terjerumus di di barang-barang seperti narkoboy dan ya mungkin yang lebih parah kali ya, menurut saya itu pasti ada aja. Karena yang sepengetahuan saya ada beberapa yang udah telepon saya juga dan mereka nggak mau divideokan. Sempat mereka tuh pernah di barangnya itu, jadi mereka tuh pas lagi kongkek itu kan kongkek dicekokin minuman, dicekokin narkoboy, dan dianya itu pas lagi nggak sadar tiba-tiba barangnya itu HP apa segala macam udah hilang. Nah ada juga yang pas masuk itu langsung ya ujung-ujungnya tuh diikat di kursi dengan tanpa busana, di video. Terus tamunya tuh mereka nggak tahu siapa, tiba-tiba ada aja yang masuk ke chat yang mereka itu minta duit dan setiap bulan harus diberi, karena ya lu bayangin aja tuh tamu yang masuk siapa, orang mana, apakah orang baik, orang jahat, apa orang yang cuma mau kongkek udah betul pergi, atau orang yang berniat jahat, lu nggak bakal tahu. Ya udah. Oh guys, itu tadi ya perbincangan Koko Pesaso langsung dengan germonya. Perbincangan sangat menggelikan sekali ya. Jadi memang dia suka masukin orang untuk kerja kamaran ya. Dan tadi juga disebutkan memang Mbak Mawar tadi juga ikut dia ya, seperti itu. Dan juga sudah dijelaskan tarif-tarifnya satu orang itu berapa seperti itu ya. Dan niatnya dia kenapa bisa jadi germo ini ya, mau kerja seperti ini karena alasannya pernah punya utang sekitar 750 juta rupiah utang suaminya. Dan dia bingung kelilit utang, harus bagaimana caranya untuk melunasi utang tersebut, ya kan? Akhirnya dia kerja seperti itu. Dan akhirnya bisa melunasi utang-utangnya dan sudah selunas ya. Nah, tadi Koko Pesaso juga udah tanya satu orang tarifnya berapa, yang lainnya mungkin 1.300 gitu kan. Tapi dia 2.000. Karena kayaknya orangnya ini juga agaknya cakep ya guys ya. Orangnya kayaknya kelihatan gimana sih, kayak badannya juga bagus gitu ya. Mungkin dilihat dari bodinya tarifnya agak mahal gitu ya. Semakin bodinya bagus semakin mahal gitu ya. Aduh, pusing guys ya. Jadi itulah dunia pekerja di luar negeri. Tapi nggak semuanya seperti itu ya. Saya semuanya nggak seperti itu ya. Ya tadi juga udah dibilang ya, satu hari bisa ngelayanin 12 hingga 13 orang dengan tarif 2.000 rupiah. Bisa kalian hitung ya, 2.000 dikali 10 aja udah
20.000 ya. Bisa penghasilannya dalam satu hari itu 10 juta guys, kalau uang Indonesia tuh ya, dikusin uang Indonesia ya. Ya, seperti itu. Dan resiko banget, sangat beresiko ya. Selain resikonya penyakit, resikonya juga ya intinya nggak bagus lah, seperti itu ya. Karena tadi dia bekerja itu hanya untuk melunasi hutang-hutangnya saja. Selepas itu sudah, dia cuma bekerja 6 bulan saja ya. Ya begitulah guys, dunia pekerjaan yang ada di luar negeri. Walau semuanya nggak seperti itu ya. Ya makanya kita harus kuat-kuat iman ya, mencari rezeki yang halal, mengais rezeki yang halal ya, dimana kita nggak ada resiko yang aneh-aneh seperti itu ya guys ya. Pekerjaan seperti itu nggak ada untungnya dan nggak ada apa ya, nikmat sesaat tapi efeknya nggak bagus juga, resikonya berat juga seperti itu ya gitu. Dan intinya mengerikan sekali lah guys lah. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang baik, ada pengalaman yang gak baik juga orang yang bekerja seperti itu ya. Sepertinya kalau ditanya balik, kenapa kamu lakukan itu, apakah kamu itu intinya sudah bahagia? Kalau itu, kalau ditanya lagi pasti dia nggak akan merasa bahagia, karena ya mungkin ada segi keterpaksaan dan ada segi juga tuntutan yang harus dituntut untuk bisa mencukupi kebutuhannya, harus melalui itu dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau dipikir lagi secara logika dan ditelisir lagi, kita nggak seharusnya melakukan pekerjaan yang seperti itu ya. Ya makanya perkuat iman saja. Semoga tidak gampang dan mudah terjebak dalam hal-hal yang seperti itu gitu ya. Ya pesan sekali lagi buat kalian semuanya, para TKW yang ada di dunia, di Taiwan dan TKI ini ada di Taiwan ya. Kalau kalian sudah kabur ya, kalian sudah dapat kerja enak dan akhirnya kalian memutuskan untuk kabur, kalian harus berani menanggung resiko-resiko yang di luar, seperti yang dialami oleh Mbak Mawar dan Mbak Gerbo tadi ya. Nggak ada pilihan lain, nggak ada pekerjaan yang menjanjikan, mungkin pekerjaan yang dikerjakan mungkin pekerjaan kayak PRT atau pekerjaan mungkin yang dilakukan pekerjaan yang anak resmi lakukan itu mungkin tidak membuat mereka nyaman dan sebagainya, akhirnya ambil jalan pintas dan akhirnya terjebak dalam pekerjaan seperti itu ya. Nah makanya saya pesan sekali lagi buat kalian semua yang masih resmi, tolong perhatikan tolong pertahankan keresmian kalian ya, karena kaburan di luar atau swasta di luar itu nggak seperti yang kalian bayangkan ya. Godaan, cobaan, resiko pekerjaan dan sebagainya itu banyak banget ya. Jadi perlu dipertimbangkan lagi, kalau kalian ingin kabur harus pikir 1000 kali efeknya, akibatnya di luar nanti seperti apa ya, seperti itu. Oke, itu aja untuk sharing hari ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf sekali lagi sekiranya kalau ada kata-kata dan perilaku yang kurang sopan di konten ini, sekali mohon dimaafkan. Dan terima kasih juga buat Koko Wesasoh yang selalu peduli dan selalu membantu dan memberikan solusi buat anak-anak TKW TKI yang ada di Taiwan khususnya. Terima kasih banget, semoga Koko Wesasoh selalu diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang melimpah ruah dan kebahagiaan bersama keluarganya. Terima kasih juga buat yang udah nonton video saya hari ini, makasih banget. Dan semoga semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang, jangan lupa bersyukur, jangan lupa terus tersenyum, smile, dan jangan lupa berikan cinta kasihkan pada semua orang dengan tulus dan ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video dan sharing terbaru dan cerita terbaru tentunya dari Februari. Sampai jumpa lagi dan salam persahabatan dari Februari. Bye bye.